Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami oleh Roh Kudusmu. Amin. Salam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, sebelum melanjutkan renungan ini, mari kita baca beberapa Injil. Lukas pasal 21 ayat 33. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Yesaya pasal 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, banyak sekali orang lebih fokus menambah ilmu pengetahuan daripada mendengarkan firman Tuhan bagi dirinya. Dan semua itu nyata dalam realita kehidupan manusia. Tidak heran, pengetahuan firman Tuhan sedikit sekali, bahkan ada yang tidak tahu sama sekali. Sedangkan ilmu pengetahuan yang dikuasainya banyak, artinya banyak orang pintar intelektualnya, tapi imannya sangat dangkal, akibatnya tidak tahu kehendak Allah. Dan sangat disayangkan, banyak orang pintar, cerdas, namun tidak mempunyai akhlak dan cinta kasih. Dan kadang tidak percaya adanya Tuhan, karena kecerdasan yang dia miliki hasil dari perjuangan hidupnya. Tuhan sama sekali tidak dilibatkan hal kecerdasannya. Sikap hidupnya berorientasi pada prinsip dunia, merupakan standar dan pedoman baginya menjalani hidup ini. Dia pikir lebih bijaksana dengan andalkan pengertian dan kemampuan diri sendiri daripada mendengarkan firman Tuhan. Bila kita mau membaca firman Tuhan, semua ada di dalam Injil tentang percaya kepada Tuhan. Mari kita baca Amsal pasal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Keselamatan baginya terletak pada hidup di dunia dan bukan di kehidupan nanti setelah ia meninggalkan dunia ini. Kebahagiaan menurut ukuran dunia yang ia kejar agar mendapatkannya, dan hal ini merupakan keselamatan bagi dirinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, supaya kita lebih mengerti, mari kita baca 1 Yohanes pasal 2 ayat 15-16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia.
Jadi, sangat jelas sekali apa yang tertulis dalam Injil 1 Yohanes, bahwa keakuhan dan kesombongan bukan dari Allah, melainkan dari dunia. Apalagi mengenai tanda dua akhir zaman, ia tidak peduli. Sebab fokusnya ada pada hidup di dunia, bagaimana ia bisa nyaman tinggal di dunia ini. Seharusnya kita perhatikan sungguh-sungguh peringatan Yesus tentang kedatangan Anak Manusia yang mengantarkan keselamatan kita terwujud yakni hidup kekal di sorga. Apa gunanya beroleh selamat di dunia ini dengan menikmati kesenangan duniawi memuaskan hatinya? Tetapi ketika suatu hari nanti meninggalkan dunia ini, dia telah kehilangan keselamatan di sorga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita baca Matius pasal 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Mengapa demikian? Karena ia mengabaikan perkataan Yesus atau firman Tuhan selama hidup di dunia, sehingga ia tidak menjalani hidup sesuai jalan kebenaran dan kehidupan yang Yesus telah katakan Yohanes pasal 14 ayat 6. Jangan menyesal bila tidak peduli akan perkataan Yesus tentang tanda-tanda akhir zaman dan akhirnya ia kehilangan keselamatan hidup kekal di sorga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita introspeksi diri, merenungkan sampai sejauh mana kita menuruti perkataan Yesus dan melakukan yang dikatakan Yesus. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus Kristus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia dengan perantaraan Yesus Kristus, Putramu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.